Shalom. Oke. Saya waktu kemarin kan kita belajar masalah kemakmuran, tapi hari ini kita nggak bicara kemakmuran. Ketika saya coba renungkan, Tuhan ingatin saya masalah ini. Sebab begini, ini bicara nanti akan bicara masalah benih. Maka saya kasih judul kenapa hidup saya tidak berubah. Karena memang ini sangat penting sekali. Berubah untuk sembuh, berubah untuk hal apapun juga. Karena memang coba baca dulu firman-Nya. Markus 4 ayat 13 sampai 20. Markus 4 ayat 13 sampai 20. Oke ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kita sudah sering mendengar hal firman ini. Tetapi Tuhan ingatin saya begini, karena ini kan saya bicara masalah kemakmuran. Saya bukan bicara masalah teologi kemakmuran. Saya mengerti gini. Kenapa ada orang-orang yang benci masalah teologi kemakmuran? Karena image ya, memang kemakmuran itu seolah-olah, karena di gereja ketika datang itu jemaat, saya akui dulu pernah saya tuh setelah Quadarias saya ke gereja yang di Senayan tuh. Entah saya lupa Betani atau Sungai Yordan lah, yang mereka kan ada di sana. Setiap kali saya datang itu ngomongnya duit, memberi. Besokannya minggu depannya saya datang lagi ngomongnya duit, memberi. 3 kali ngomongnya duit, memberi. Saya ngomong saya jadi enek gitu loh. Kenapa sih nggak ngomong yang lain gitu loh? Kok ngomongnya duit suruh ngasih mulu gitu loh. Walaupun satu memang saya nggak ngerti bahwa sebetulnya memberi itu adalah hal yang menjadi penentu kita untuk masa depan kita. Tapi yang saya maksud begini, kenapa mereka itu selalu ngomongin memberi? Menurut saya sih agak lumrah juga, karena mereka itu kan sewa gedung mahal. Dalam harian itu ya mereka berapa jam itu bisa mahal, apalagi yang sekarang yang di mall-mall itu kan mereka butuh duit gitu loh. Mereka butuh uang dan mereka mesti bayar listrik segala macam, terus pegawai segala macam. Jadi kayak orang tuh mereka nge-push untuk memberi. Nah, tapi itulah yang menyebabkan orang itu nggak suka teologi kemakmuran. Jadi soalnya bicara yang suruh ngasih duit. Nah, apa yang saya ajarkan itu semua adalah pondasi dasar. Jadi saya tidak bicara masalah uang untuk kalian memberi. Di sini kan kita nggak ngontrak, udah punya sendiri. Saya pun juga tidak mempush kalian untuk memberi. Tetapi saya harus ngajarkan pondasi dasar kenapa kita memberi. Tapi saya nggak ngomong hari ini. Kemungkinan minggu depan. Karena setelah saya belum mempelajari dalam apa yang kemarin itu, masalah kemakmuran itu kan ada 4 ya. Nah, kalau ini kita enggak terapin atau kita enggak lakuin, ya enggak makmur. Saya cuma hanya kasih pondasi
dasar-dasar firman-Nya. Dan kalau kita enggak mengulanginya, mempelajarinya, gak bakal bisa. Gak bakal berhasil. Nah, ini yang saya akan bahas. Itu yang saya diingetin sama Tuhan. Ada 4 jenis tanah yang membuat kita ini bisa berhasil atau tidak, tuh tergantung ini. Coba Matius 13 ayat 19 sampai 23. Matius 13 ayat 19 sampai 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itu yang pertama. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, yang pertama. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu ngerti dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi prinsipnya adalah masalah mengerti. Yang di pinggir jalan itu, yang tadi yang di Markus itu adalah pinggir jalan. Yang namanya pinggir jalan itu kan berarti tanahnya keras. Ya toh? Nggak ada pinggir jalan tanah yang lembek ya, kecuali yang di pedalaman deh ya. Ini kita bicara yang normal ya. Yang namanya jalan itu pasti keras. Nah, maksudnya adalah hati yang keras. Jadi gini, ini ada empat jenis. Ini adalah sebetulnya proses. Saya pernah ngalamin namanya hati yang keras karena nggak ngerti. Gitu. Nah, proses-proses ini kita masing-masing harus melihat nilai kita di mana saat ini. Saya yang di tanah yang keras atau tanah yang berbatu, atau yang tanah yang sebak duri, atau tanah yang bagus. Kita belajar hari ini supaya kita tuh nangkep who we are. Saat ini keadaan saya ini siapa? Di mana? Supaya kita belajar. Sebab ini segala sesuatu yang Allah di dalam firman Tuhan janji itu semua harus passwordnya adalah percaya. Dan percaya gini nih. Iman itu berbicara Allah kita percaya sama Tuhan Yesus ya. Itu Allah memberikan Roh Kudus plus iman di dalam diri kita. Jadi iman nama Roh Kudus itu jadi satu, itu di alam rohnya. Itu sempurna total. Jadi iman dari Allah ada dalam diri kita, yang membuat kita percaya sama Kristus. Untuk kita mempercayai apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tapi itu bicara di alam roh. Nah, kepercayaan, belief, itu berbicara di dalam level jiwa. Di pikiran, memori, imajinasi, emosi, kehendak. Jadi iman dengan kepercayaan itu dua hal. Yang satu di alam rohnya, yang satu di alam jasmaninya. Di level jasmani sama di level yang namanya level jiwa sama di level roh. Yang di level roh enggak ada masalah. Iman kita total sempurna seperti Kristus. Maka Tuhan katakan engkau bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena memang imannya itu sudah ada dalam diri kita. Tetapi kenapa tidak terjadi? Karena masuk di dalam level jasmani. Mampu enggak kita mempunyai kepercayaan, keyakinan 100%. Nah, problemnya semua ayat firman Tuhan, baik kesembuhan, baik kemakmuran, terus kebahagiaan untuk keluarga, segala macam 5 aspek hidup, itu semuanya harus ada percaya. Kalau tidak ada, yang gak akan terjadi. Gak akan. Karena itu semua terjadi oleh karena orang itu mempercaya Allah, Allah jadi bekerja gitu loh. Lah kalau ini gak ada dasar percayanya,
kita ada khawatir, kita ada takut, kita nggak ngelakuin, ya nggak akan ada terobosan, nggak akan gitu loh. Jadi yang membuat kita bisa mengalami apa yang ada dalam firman Tuhan itu tergantung seberapa besar kadar, bukan iman, percaya. Level jiwanya ini harus dinaikin untuk mempercayai Tuhan 100%. Nah yang pertama, hati yang keras, yang namanya keras, kalau dalam bahasa Indonesianya, sesuatu yang memiliki tekstur atau sifat yang kuat, padat dan sulit untuk ditekan atau ditembus. Nah hati itu yang keras itu hati yang sulit dibentuk. Karena apa? Karena keras, karena dia punya sebuah prinsip, sebuah pola pikir dan tidak mau membuka dirinya. Jadi orang keras gini, orang-orang pada ngomongin, nasehatin, dia nggak mau gitu loh. Kenapa? Gue punya pendirian sendiri. Ini saya bicara hal yang benar ya. Jadi mau temannya, mau saudara, maunya emaknya lah atau siapapun juga yang ngomongin ke orang itu, tapi orang itu tidak mau karena dia punya prinsip. Nah itu orang keras. Jadi nggak mau digedor, nggak mau bisa ditembus. Walaupun salah, nggak peduli. Nah, jadi ketika firman Tuhan dibagikan, sekalipun dia salah, sekalipun dia harus membuka diri, dia nggak mau. Karena itu dia nggak punya pengertian untuk mau mengerti. Nah itu hati yang keras. Jadi orang yang hati yang keras nggak bakal berubah. Karena dia megang sesuatu yang bagi dia benar gitu loh. Nah ini repot. Makanya orang yang paling pertama yang susah untuk bisa mendapatkan benih firman adalah keras. Orang yang hatinya keras. Nah orang itu mau tidak mau harus dia nyadari dulu. Gua ini sebetulnya mesti berubah. Gua harus dengerin. Membuka diri. Kalau dia sudah menutup, ya sudah. Nggak bakal bisa. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Artinya masih ada tanah, tapi lebih banyak batunya. Itulah. Benih yang taburkan tanah yang berbatu-batu ya orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar atau tahan sebentar saja. Jadi tanahnya ada tapi lebih banyak batu. Adalah hati yang tidak terlalu keras. Masih mau terima nasihat. Tapi masih banyak pola pikir yang merasa benar. Yang membuat awalnya ketika ada firman Tuhan, dia dengar, yes, dia gembira. Tapi nggak bisa bertumbuh. Karena masih banyak batu di hatinya. Artinya apa? Masih banyak pola-pola pikir yang salah. Jadi menerima firman Tuhan itu cuma sebentar aja, nggak berakar. Ketika ada cobaan, ada diomongin orang, atau ada hal masalah, lupa itu firman Tuhan. Lupa. Karena memang batunya dia nggak keluarin. Kekerasan hatinya, ada hal-hal yang salah, pola pikir yang salah, itu dia nggak mau. Gini loh. Kalau orang nggak tahu dirinya salah, dirinya kurang, dan harus dibetulin dan harus mau dibetulin, terus orang itu nggak mau tahu, ya sudah, nggak akan pernah berubah, nggak akan. Yang membuat orang itu berubah, dia sadar diri, oke, gua ini ada yang kurang. Sifat gua pemarah, sifat gua benci, sifat gua itu penakut, sifat gua ini penuh dengan kekhawatiran, sifat gua ini nggak bisa jaga emosi, sifat gua ini mudah sekali tersulut, atau apalah. Nah kalau kita nggak sadari bahwa ini sebetulnya problemnya nih di gua gitu loh.
Gue sebagai istri begini sama suami gue, sebagai suami gue terhadap istri seperti ini gitu loh. Ini memang gue salah gitu. Emang gue ngelakuin, tapi mau dibilang apa? Dari sononya. Ya susah. Kalau udah berpikir ya mau apa ya, nggak mengaca dirinya sendiri, bahwa ini memang gue mesti dibetulin, gue mesti berubah. Nggak bakal bisa hidupnya berubah. Jadi kesadaran dulu. Saya ngomong masalah kemakmuran. Kalau nggak pernah disadarin, oke, kemakmuran ini itu ada yang namanya gue diberikan power, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Tetapi power itu gue yakin apa enggak? Gue sadar nih, gue nih orangnya penakut, gue orangnya pengecut, nih gue orangnya takut, gue orangnya penuh dengan kekhawatiran. Dan gue salah, gue tahu nih gue salah. Kalau kita nggak pernah mengaca, ya nggak bakal bisa. Jadi jenis tanah ini untuk menjadarkan kita, ini posisi kita ini apa sekarang gitu loh. Posisi kita ini di yang nomor 1, tanah yang pertama, tanah kedua, tanah ketiga, tanah keempat. Nah kalau kita sudah menyadarin, oke, gua nih masih di tanah kedua, gua harus berubah. Lakukanlah demi anak. Saya family oriented. Saya lebih ya ke Tuhan nomor 1. Makanya 5 aspek itu ya nomor 1 Tuhan, kedua keluarga. Saya family oriented. Saya akan lebih ke anak gitu loh, ke keluarga. Gitu loh, bukan keluar ke hal yang lain. Karena memang ya saya ngerti bahwa memang itu yang Tuhan ngomong sama saya. Jadi saya lebih mementingkan hal-hal yang saya harus tahu bahwa ada yang gue mesti rubah. Contoh dulu yang masalah Mikael. Dulu kan anaknya susah, dia omongin segala macam. Tuhan ngomong sama saya, sekarang kau rubah caramu seperti itu. Ketika Tuhan ngomong sama saya ngakuin, oke Tuhan, saya harus gimana? Kalau kita ketika Tuhan saya khotbah begini, terus Tuhan ngomong sama kamu secara pribadi langsung nusuk nih, terus kamu mentengin, enggak, gue tahu gue bisa, tapi tahu Tuhan nusuk gitu loh. Nah, jadi gini, menurut saya khotbah saya itu akan menyatakan sebuah kesalahan, menusuk, walaupun saya nggak tahu masalah kalian masing-masing, tetapi itu akan berasa. Suka atau tidak suka itu langsung kayak retek gitu loh. Kayak nusuk ke diri kita. Iya. Nah kalau udah begitu, ya wong jangan jadi orang yang sotoy gitu loh. Membentengi diri gitu. Oh ternyata di sini nih gue ketusuk. Berarti Tuhan minta gue mau mesti berubah. Memang. Jadi gini, Roh Kudus itu fungsinya insafin, menginsaf, menyadarkan kita. Tapi dia akan butuh ketika kita ditusuk, dia butuh respon kita yang positif. Bukan respon yang melawan. Gue punya alasan kenapa begini. Gitu loh. Ada orang-orang tuh, kenapa gue begini? Karena gue diperlakukan kayak begitu gitu loh. Entah waktu masa lalunya. Jadi membentengi diri dia, gue begini terjadi, gue punya sifat karakter ini karena dari bapak gue. Dari emak gue, karena pergaulan, karena keluarga, segala macam gitu loh. Nggak menyadari, oke gue salah, ya udah gue mesti berubah. Nah itu tanah kedua itu ya, ketika dikasih tahu, ya senang bentar. Tapi kemudian ada masalah, lupa semua. Jadi membuat kita hidup atau bagus atau tidak bagusnya adalah hati kita kayak apa. Saya pernah melalui ini semua kok. Semua manusia, makanya saya ingat si Andrew Wommack yang ngomong, ini sebuah tanah ini
jenis tanah ini ada sebuah proses dari manusia yang keras kepala batu, akhirnya dia mau membuka diri, baru bisa lantai kedua. Di kedua ini proses. Memang dia awal-awalnya begitu, tapi lama-lama langsung turun. Gitu loh. Nah, itu proses. Tapi maksud gini, itu proses, memang itu sampai mati proses itu. Tetapi kalau kita udah mencapai ke levelnya tanah yang baik, hidup tuh enak. Hidup tuh enak. Nggak ada penyakit, nggak ada khawatir, takut, duit, masalah anak nggak ada, masalah apapun nggak ada, bener. Bukan berarti maksudnya nggak ada masalah yang dalam arti nggak akan terjadi sesuatu, tetapi kita punya yang namanya kuasa, punya namanya kepercayaan yang membuat kita tahu, gue pasti menang. Tapi problemnya itu bukan hal yang mudah. Itu hanya bagi orang-orang yang mau mengalami prosesnya itu dan dia mau membereskan dirinya sendiri. Yang ketiga, saya langsung masuk. Tanah yang masih ada semak duri. Jadi yang ketiga ini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi, seperti kalian nih, udah dengar firman Tuhan, udah jaga, udah mulai bertumbuh. Jadi pohonnya itu udah mulai bertumbuh. Iman udah mulai ada, kepercayaan tuh mulai ada. Tapi, gini loh. Tanah yang masih ada semak duri. Nah, semak duri adalah tanaman liar yang bukan dari benih itu, tetapi berasal dari luar, ya kan? Jadi ketika benih itu mulai ditanam di hati dan mengalami pertumbuhan, ya, benih itu tidak mendapatkan nutrisi yang lancar, yang bagus, karena nutrisi tanah itu ada nutrisi yang diberikan kepada pohon yang liar. Ilalang yang liar. Artinya fokusnya terpecah. Masih melihat kekhawatiran dunia atau hal-hal yang lain dibandingkan dengan firman Tuhan. Jadi dalam pertumbuhannya itu terhimpit dengan khawatir, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Tumbuh, tapi nggak berbuah. Jadi kita ke gereja, tapi nggak berbuah. Hidup nggak berbuah, nggak ada keberhasilan, nggak ada perubahan di anak, di badan, gitu ya, masalah kesehatan, nggak ada perubahan. Kenapa? Karena ketika dia bertumbuh, khawatir, ilalang itu tumbuh di hati kita. Orang lain ngomong, tadi bertumbuh, stuck. Kita dengerin orang lain ngomong. Kita lihat kita lihat kebutuhan. Kita lihat masalah. Kekhawatiran dunia, kenikmatan hidup. Kita udah diberkatin, semakin bertumbuh, tapi kita mencoba menikmati apa yang ada, kemudian kita jadi lupa Tuhan. Jadi seharusnya itu pohon makin naik, makin besar, seharusnya itu mulai ada buahnya. Problemnya, fokus kita terpecah karena kekhawatiran atau hal yang lain, masalah. Nah, seharusnya usaha yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana pikiran kita tetap kepada firman Tuhan. Bukan memperhatikan hal-hal yang lain.
karena kebutuhan uangnya, sakit, masalah keluarga, hal yang lain. Jadi Tuhan bukan yang terutama di hati. Pikirannya masih kepada masalah, fokus utamanya adalah masalah, bukan di Tuhan. Itu masalahnya. Kalau enggak sadari, enggak berbuah-buah. Bertahun-tahun itu pohon stuck. Padahal udah bertumbuh, tapi stuck. Enggak ngasilin perubahan. Mangkap. Makanya kenapa Tuhan suruh saya khotbahin, kemudian saya apa? Bukan khotbahin ya. Allah ingetin saya akan hal ini. Untuk kita diingatkan. Yang membuat kita nggak berubah karena tidak ada firman yang berbuah. Tanah yang subur, oke. Langsung keempat, ini tanah yang subur ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 lipat, 30 lipat. Jadi tanah yang baik adalah orang yang ngerti firman Tuhan. Ngerti gua salah. Ngerti gua ini banyak kekurangan. Ngerti apa yang gua putusin ini salah. Ngerti gua sifat gua ini jelek. Tanah yang subur adalah tanah yang tidak ada benih lain, kotoran lain, tidak ada ilalang. Semua tanah total di sekelilingnya adalah bersih. Kalau kita ingin mempunyai tanah yang bersih, artinya kita harus cabutin tuh yang namanya ilalang. Kita harus bersihin tuh namanya kotoran-kotoran. Ya, supaya tidak ada yang namanya bakteri atau apapun virus tuh yang mengganggu. Artinya apa? Kita kalau pengen menjadi tanah yang baik dan pengen dapetin buah, kita mau tidak mau mesti ngebersihin nih otak kita nih. Yang khawatir, yang pikiran negatif, yang bingung, yang takut, yang mikirin masalah mulu. Ini otak ini mesti dibersihin dulu virusnya gitu loh, bakterinya. Selama ini gak dibersihin, tanahnya ya di hati kita namanya khawatir, namanya takut. Kalau gak dibersihin, ya gak bakal bisa, gak berbuah. Kenapa diganggu? Jadi nutrisi yang seharusnya buat pohon itu keganggu, nggak dimakan gitu loh. Jadi kemakan sama yang dikasih makan, dimikirin, khawatirnya, takutnya lah, bla bla segala itu semuanya arahnya ke sana gitu loh. Jadi effortnya, usahanya itu adalah bagaimana kita memikirkan masalah. Makanya sebetulnya begini, ini tergantung level. Tadi lagu ingat kata menyerahkan kekhawatiran. Kalau levelnya udah yang udah punya, yang levelnya sudah percaya, nggak ada istilahnya tuh nyerahin khawatir. Tetapi ada firmannya, betul itu untuk level yang masih ada khawatir. Tapi kalau level yang sudah tidak khawatir, saya bukan banggain. Contoh gini, masa ada orang-orang yang masih sudah levelnya tinggi. Andrew Womack yang saya tahu ya. Kayak Andrew Womack, Smith Wigglesworth, Jesse Duplantis. Nggak ada tuh istilahnya kayak begituan. Nyanyi dengan begitu. Aku serahkan kuat. Nggak ada. Saya kata gini. Not learn to doubt. Jangan belajar untuk khawatir. Artinya apa? Nggak mikirin, nggak ada kekhawatiran. Level yang tinggi itu yang dewasa adalah level yang percaya. Ada nyanyi-nyanyian itu cuman hanya level keperasaan.
bukan level yang tinggi, gue percaya. Jadi kalau nyanyi seperti itu hanya memainkan perasaanmu, supaya engkau itu, ya Tuhan itu baik, Tuhan ini. Jadi apa ya? Ini sebetulnya saya gara-gara ngeliat di gereja palsu, namanya gereja palsu, di IG-nya, ya itu akun satir, tapi bagus. Itu membuat sehingga jadi hati-hati, karena dia bukan mengkritik ya, ada khotbah, ada hal yang salah diomongin di situ, masalah gereja, masalah hamba Tuhan. Jadi gini, orang ketika penyembahan seringkali merasakan hadirat Tuhan. Padahal dia lagi nangis bukan karena hadirat Tuhan, tapi nangis karena masalahnya. Lah apakah itu salah? Kagak, enggak salah. Tetapi yang saya maksud gini, yang saya ingin ajarkan kepada kita semua, punyalah level yang dewasa. Amin. Level yang dewasa, bukan level anak-anak lagi gitu loh. Level kita seharusnya adalah orang-orang yang dewasa, yang bukan hidup di bawah kekhawatiran, tapi hidup di dalam kemenangan. Dan itu butuh proses. Makanya yang keempat ini, tanah yang baik adalah orang yang mencapai level yang lebih tinggi. Saya ulang lagi. Tanah yang subur, yang tidak ada benih lain atau kotoran, total tanahnya bersih. Artinya siap untuk menerima benih firman Tuhan tanpa menolak. Karena punya benih sendiri yang tadi yang seperti yang keras gitu ya. Tapi hatinya mau dibentuk, ditegur, dinasehati. Setelah itu benih itu dijagai, ya tetap memperhatikan benih ini supaya benih ini tidak rusak. Yang tadi karena apa? Khawatiran, karena hal lain masalah. Tapi dijaga ini benih, supaya ini benih tetap bertahan. Nah kemudian nambahkan lagi supaya ngerti lagi akan firman Tuhan ini. Jadi belajar lagi setelah selesai khotbah hari Minggu ini. Kalau kalian benar-benar ingin mau berubah, tidak bisa dengerin firman Tuhan cuma sekali cuma seminggu. Minggu depannya hari Seninnya nggak baca firman Tuhan, nggak dengerin, nggak berusaha untuk ngerti, nggak bakal bisa. Itu namanya kemakmuran. Yang saya bicara kemakmuran, itu bukan hal yang cuma sekali dengar langsung percaya, langsung berubah. Nggak bakal, nggak bakal. Nah, lalu benih itu dijaga dengan memperhatikan benih itu untuk tetap ada, bahkan mencari lebih dalam lagi akan pengertian tentang firman Tuhan. Walaupun masalah masih ada, tetapi dia menolak untuk memperhatikannya, memperhatikan itu masalah, atau mengelola hal-hal dunia itu supaya enggak masuk ke dalam pikiran dan hatinya, tetapi mencoba untuk ngerti firman Tuhan itu lebih lagi sehingga tuh benih itu menjadi sehat, bertumbuh cepat, akhirnya bisa menghasilkan buah. Sekalipun tanahmu baik sekarang nih dengan firman Tuhan, tanahnya baik, bukan berarti tidak ada namanya benih, kan namanya ilalang itu kan selalu karena gara-gara angin lah, gara-gara burung lah segala macam itu ngebawa ke hati kita dengan ada ngomongan orang lah, dengar baca lah atau apalah dengan masalah gitu ya. Kalau kita nggak nyadari tanah kita udah bersih, terus kita nggak sadar nih ada yang coba masuk nih bikin gua takut, bikin gua khawatir. Itu pohon jadi kena efeknya. Apalagi kita terima itu masalah, kita olah, learn to khawatir. Belajar untuk khawatir. Caranya gimana? Dengar atau ada masalah, olah ada tuh. Diolah, iya ya, gue mesti bayar ini. Ya gue masih sakit nih. Ya ini gimana ya? Aduh, ini kok efek gue begini. Segala macam. Akhirnya apa?
hati itu jadi kotor. Susah ya? Benar. Jadi orang Kristen yang dewasa itu susah. Tidak gampang. Tapi kalau kita mencapainya, hidup itu enak. Bukan nggak ada masalah. Masalah itu pasti ada. Tetapi kita tidak memandang itu sebagai masalah. Kita akan memandang remeh itu masalah. Karena kita mempunyai Tuhan. Tapi untuk mempunyai kepercayaan itu bukan didapat dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kagak. Untuk hidup berbuah, kita harus serius untuk menanam benihnya. Lalu berusaha untuk menyiraminya, menjaganya, supaya benih itu tetap bertumbuh. Kalau hanya sambil lalu nanam, hidup kita gak berbuah. Dan tidak akan mengalami perubahan. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita berusaha. Benih ini gua jaga. Dan itu yang paling sulit. Semua ada aturan Tuhan. Ada waktu nanam, ada waktu panen. Kalau nggak pernah nanam, bisa panen nggak? Dan juga segala sesuatu ada waktunya, termasuk waktu pembuahan. Dan waktu untuk memanen kau tidak tahu kapannya. Jadi nggak perlu memikirkannya. Yang harus engkau lakukan adalah bagaimana engkau menjaga hatimu untuk tetap bertumbuh di dalam kepercayaanmu. Dan dengan sabar menunggu waktunya. Kau tidak perlu tahu kapannya. Tetapi engkau akan tahu saat itu terjadi. Tetapkan fokus kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Saya jadi ingat dulu awal-awal Mahanaim. Saya selalu ngomong fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Karena kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan terjaga. Jangan berpikir bahwa, makanya selalu saya katakan gini, tidak ada yang kekal. Termasuk kerohanian. Semua harus kita jaga, kita proteksi. 5 aspek hidup ini bukan berarti tidak akan ada namanya godaan. Setan akan selalu mencoba menghancurkan, membuat kita susah, membuat kita rusak, membuat kita berantakan. Tapi bagaimana 5 aspek hidup ini kalau kita tidak memperhatikan atau tidak fokus sama Tuhan? Satu hari kalau kita sudah melenceng, masalah. Maka perlu menanam benih ke anak dari masih kecil. Supaya mereka tuh punya prinsip-prinsip yang otomatis mereka kan ketika mereka melakukan sesuatu mereka punya. Oke, ini boleh atau tidak boleh, ini bagus atau tidak bagus, itu sudah otomatis. Nah, sekali lagi nih, hidup itu mau hidup untuk Tuhan atau hidup yang bahagia, itu tidak gratis. Tidak gratis. Hidup bahagia itu bayar. Enggak gratis. Nah, saya sadar kepercayaan saya di dalam keuangan, dalam pekerjaan itu belum full. Ya. Saya belum mencapai level seperti Jesse. Dan saya tahu tuh tinggi sekali. Tapi bukan berarti saya nggak mungkin bisa. Saya yakin itu bisa. Tetapi saya tahu untuk mencapai dewasa seperti itu butuh usaha yang gila-gilaan. Bukan masalah untuk saya mengejar
level itu. Tetapi saya berusaha hidup mengenal sama Tuhan. Ada sebuah proses yang saya katakan masalah percaya. Percaya itu ada di level jiwa. Level jiwanya aja belum nyampe. Bagaimana bisa berubah? Dan karena saya tahu saya belum nyampe ke level jiwa perubahan, makanya pembaharuan budi ya di dalam Roma itu. Karena memang kita harus beranjak, otak kita mesti berubah. Nah, perubahan otak itu, pola pikir itu butuh namanya waktu. Memang maunya kita tuh gua mau. Gua harus bisa. Gua harus dapat. Kalau itu nggak punya tekad begitu, nggak bakal berubah. Saya jamin. Saya set dalam hidup saya. Saya punya daftar. Bangun pagi jam 6 atau jam 7. Saya baca firman Tuhan, renungin. Ya, sampai jam 9. Itu bisa sejam 2 jam. Itu saya cuma merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, saya ngerenungin. Jam 9 saya dengerin khotbah. Jam 10 saya baru melakukan aktivitas yang lain. Atau kalau saya lagi ini, siangnya saya dengerin khotbah lagi atau saya ngerenungin. Malamnya kadang-kadang saya tidur, saya dengerin khotbah. Ya, itu buat saya bisa tidur. Saya mengusahakan nih, karena saya tuliskan, saya punya daftarnya, saya centangin, saya ngelakuin apa enggak. Oke nih, saya udah lakuin. Yang lain-lain ini kan saya ada juga gitu loh. Misalnya olahraga atau apa gitu ya, saya centangin. Kalau saya gitu, saya lupa ada beberapa. Selagi nih, dari jam bangun pagi sampai jam 9. Jam 9 itu saya dengerin khotbah sampai jam 10. Jam 10, 11, 12 ini saya lakukan aktivitas lain. Jam 12 sampai jam 2 tuh saya tidur atau istirahat. Nah, habis jam 2 itu seterusnya jam 3, jam 4 itu saya ngelakuin yang lain, bla bla segala macam sampai jam 5 saya istirahat. Jadi saya mencoba untuk mempolakan hidup saya untuk walaupun saya tahu nggak 100%, tapi minimal saya mempolakan hidup saya adalah seperti ini. Yang saya pentingin adalah pagi untuk cari Tuhan. Nah, kalian masing-masing itu tergantung waktunya mana yang paling gampang. Tapi prinsip utamanya mau berbuah apa enggak? Kalau mau berbuah, haruslah kita mempunyai waktu untuk benih firman Tuhan ini supaya bertumbuh semakin baik, semakin cepat. Supaya Pak bisa ngasilin buah. Lawang kalau tiap hari enggak cari Tuhan, enggak berusaha. Ya, enggak berusaha untuk kepercayaan atau membuang yang namanya ketakutan, kekhawatiran yang ada cuman hanya melakukan hal-hal yang sia-sia berjam-jam, tapi tidak berusaha, mana bisa ada terobosan. Itu tanah yang baik, tanahnya benar-benar clear. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada apa-apa, benar-benar bersih. Dan untuk membersihkannya itu butuh waktu kita ngerenungin, berusaha untuk istilahnya mengganti gitu pola pikir kita. Itu bukan hal yang mudah, sangat susah. Benar. Tapi akhirnya saya bisa. Setengah mati. Itu yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Kalau kita belum pernah beres, gak bakal bisa terobosan. Gak bakal. Itu saya baca nonton mereka yang kesembuhan. Ada berapa puluhan yang Indromek itu di YouTube-nya orang-orang yang mengalami kesembuhan. Mereka yang mengalami kesembuhan, fokusnya adalah firman.
ketika saya baca atau dengar gitu, itu penyakitnya aneh-aneh. Apakah ketika dia oleh bilu-bilunya aku sembuh, langsung sembuh? Langsung sembuh? Kagak. Itu benih. Nah, orang itu mayoritas cewek sih ya yang kesaksian. Itu benih masalah apa oleh bilu aku sembuhkan. Itu mereka mempelajari semuanya, bukan satu ayat, tapi ayat-ayat yang lain apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu mereka harus pelajari, renungkan. Tapi kan namanya penyakitnya masih ada. Rasa sakitnya tuh masih ada. Di dalam diri itu masih ada yang contoh kemarin dulu saya pernah khotbahin masalah tumor. Tumornya masih ada, masih kelihatan gitu loh. Bukan langsung copot hilang gitu loh. Tapi karena fokusnya bukan ke masalah, bukan penyakitnya. Fokusnya ke firman Tuhan. Akhirnya sembuh. Kalau mereka, apakah semuanya orang yang dengar khotbah Hendro akan sembuh semua? Kagak. Hanya mereka yang ngerti dan mereka berusaha dengan gila-gilaan renungin firman Tuhan. Saya katakan gila-gilaan. Sampai ada orang yang perempuan ini ya, dia nggak tahu kalau dia udah sembuh. Artinya apa? Otak dia tuh nggak fokusnya ke penyakit. Setelah berapa lama, loh, kok gue gak ada rasa gitu lagi ya? Gak ada. Karena memang fokusnya adalah firman. Itu benih, hati yang benar, hati yang bagus. Itu yang level yang terakhir. Itu hanya butuh usaha kita serius atau enggak. Nah problemnya orang Kristen pengennya instan. Doa sekalian jebret langsung sembuh. Doa Tuhan berkati saya langsung pengen dapat orderan. Jebret ke apa tadi si Marvel. Emang dia cerita bahwa memang kita tiap hari doain anak-anak kita 3 ini yang namanya kasih karunia, kemurahan Tuhan untuk ngikuti mereka. Si Marvel memang kemarin 2 minggu yang lalu dia cerita bahwa dia ada perbedaan sama teman-teman yang ngomong saling ngobrol. Ya gue sama manajer gue diomelin ini bla bla segala macam gitu ya. Dia bilang kok gue enggak gitu, gue malah dibedain lah gitu ya. Tahu nggak? Sebelumnya ini anak namanya baru ya, maklum nggak ngerti. Sama tuh manajer tau nggak diapain? Ditarikin. Sini kamu. Kasar kan? Padahal orang Jepang gak begitu loh orangnya. Ditarik nih. Kamu lihat gak tuh kotor? This is your home. Marvel gak ngerti. Home apa sih mami? Nanya ke maknya. Ini rumahmu gitu kan. Suruh bersihin maksudnya si manajer ya. Ini rumahmu. Dia nanya, mami kenapa sih bilang rumah itu apa? Rumah itu menunjukkan kepemilikanmu. Kamu tahu itu kotor. Kalau rumahmu kotor, ya kamu bersihin. Jadi si orang Jepang ini, manajer ini bilang, ya lu punya rasa memiliki, lu kerja di sini, ini rumahmu, ada sesuatu yang kotor, yang salah ya lu beresin. Tanpa disuruh gitu loh. Nah, Marvel gak marah, gak tersinggung. Malah manajernya minta maaf. Mungkin dia lagi puyeng kali ya. Besokannya Marvel masuk, dia minta maaf. Sejak itu dia berbeda. Sikapnya sama Marvel, plus si Marvel juga sikapnya berbeda. Jadi lebih rajin, lebih cepat kerjanya. Kalau misalnya si Marvelnya saat itu dalam keadaan begitu dia marah, dia tersinggung ke waktu masuk kerja, kerjaan yang gak enak lah, kerjaan yang maksudnya berantakan, masih gak mau
ya kualitasnya jelek lah, anggaplah ya gitu. Apakah mungkin dapatkan kemurahan? Gak mungkin. Jadi tetap, walaupun saya doain untuk kemurahan, sikap dia juga harus benar. Ya dong? Nah itu kan bicara masalah karakter sifat yang harus diomongin ke anak-anak. Ya. Nah saya balik lagi gini. Hidup kita berubah atau tidak berubah tergantung niat kita. Allah punya aturannya. Lu nanam benihnya, lu jagain. Lu nggak jagain, lu biarin namanya belalang yang lain atau ilalang lah, kekhawatiran, ketakutan, kemudian kekayaan dunia, kenikmatan hidup, semuanya itu kalau nggak diberesin, lu nggak berbuah. Jadi keinginan kita seberapa besar untuk menghasilkan buah dengan menjaga benih itu. Problemnya mata kita, telinga kita, hidup kita ngelihat masalah. Nah untuk itu problemnya kita harus merenungkan, menjaga pikiran kita, menguasai pikiran kita. Maka firman kata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan lupa kalau memperkatakan firman Tuhan, tapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan maksudnya setiap dari pagi sampai malam kita cuma baca Alkitab, bukan. Siang dan malam apa? Otak kita, pikiran kita tetap dijaga dengan firman. Ketika ada lemparan bilang, gue percaya Tuhan sanggup. Gue percaya Tuhan akan bukan jalan. Gue percaya gue juga bisa. Nah itu butuh usaha kita. Usaha kita tuh bukan bagaimana cara dapat duit yang banyak. Bukan gimana cara gue bisa berbusa ngomongin sama orang untuk bisa dapat klien. Bukan. Tapi bagaimana hati kita ini bisa percaya. Nah ini saya dengar gini. Orang Kristen fokusnya adalah bagaimana cara mendapatkan kesembuhan, uang, orderan, pacar atau segala macam. Berusaha mendapatkan, bukan berusaha menerima. Beda. Yang namanya menerima, kita disodorin, terima. Artinya apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Tuhan menjadi sumbermu yang memberkati engkau jadi terima. Jadi fokus kita adalah menerima, bukan bagaimana cara mendapatkannya. Maksudnya apa? Percaya. Ambil waktumu sebanyak mungkin renungin firman Tuhan, dengerin khotbah. Kalau pengen cepat, bukan ngerenungin masalah. Nanti akan ada waktunya kita akan terima hikmat. Jadi fokus kita harus diusahakan. Bagaimana hati gua ini jadi tanah yang bersih. Gua jaga ini ya supaya nggak ada belalang, nggak ada ilalang, nggak ada virus, nggak ada bakteri. Apapun gua jagain. Itu fokus utama. Amin. Bukan tiap pagi minta sama Tuhan. Tapi nggak peduli diri kita bahwa di kita ini penuh dengan kekhawatiran. Saya bisa berjam-jam untuk bisa ngerenungin firman Tuhan. Karena saya tahu ini, kalau gue bisa punya level iman, level kepercayaan 100%, gue tinggal terima doang. Tapi kalau gue level 0, akhirnya berusaha untuk dapetin berkat.
bukan menerima berkat. Saya sudah mengajarkan kemakmuran untuk kita mengerti. Itu semua tertulis di dalam firman Tuhan. Saya tidak ngajarin hal-hal yang salah. Bahwa kekayaan atau kemakmuran itu adalah haknya kita. Bagi setiap orang yang milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham, mempunyai hak, memiliki hak menerima janjinya Allah. Menerima hak janjinya Allah itu bukan kita kutip, ngomongin sekali langsung. Yes Lord, berkati aku Tuhan. Aku anak Abraham. Aku benihnya Abraham. Aku adalah keturunan Nabi Israel rohani. Aku keturunan kaum Kristus. Jadi Abraham bisa diberkati. Demikian aku diberkati Tuhan. Aku minta berkat-Mu itu Tuhan. Jangan berpikir langsung ngomong gitu langsung dapat. Kagak. Pas besokannya nggak dapat orderan. Ketika ada kebutuhan, aduh Tuhan nih gimana nih besok mesti bayar nih Tuhan. Aduh kok nggak ngutang sama siapa ya Tuhan. Tadi ngomongnya, kemarin ngomongnya, percaya ada berkat Tuhan. Maka saya katakan, ini gak mudah. Tapi inilah jalan keluar kita. Enggak percaya, enggak dapat. Lu mau puasa 40 hari kayak enggak makan, enggak minum, enggak bakal bisa. Karena prinsip utamanya adalah percaya. Dan percaya itu harus diusahakan. Iman tidak perlu diusahakan. Sejak kita terima Tuhan, iman dikasih. Tapi percaya perlu diusahakan. Enggak mau, ya sudah, ya wes, itu hidup. Sampai detik ini saya masih berusaha. Kalau level kepercayaan sudah 100%. Itu pun level 100%. Belum nunggu buah dulu. Oke udah percaya. Oke nih saya udah percaya. Itu kan lagi bertumbuh. Lah sekarang kan itu mesti ada tunasnya dulu. Lah tunas emang langsung jebret besokannya langsung buah. Enggak kan. Butuh proses itu habis tunas udah beli anggap nih image kita anggap enggak ada ya. Kecil terus makin besar, makin besar, makin besar. Udah besar apakah langsung dipanen? Ya kagak. Ini mesti matang dulu. Makanya firman katakan matang. Nas berbuah, kalau udah matang baru itu butuh waktu. Sekalipun kita sudah percaya, bukan berarti langsung terima. Nangkap gak? Saya udah percaya 100%, tapi kau masih belum. Makanya jangan kepercayaan itu disatuin dengan waktu. Nggak bisa disatuin atau nggak bisa digabungin. Iman, percaya. Waktu itu biarkan aja nanti waktunya akan dapat. Nggak perlu dipikirin. Kalau kita mikirin, yang ada stres, kita nambahin yang namanya ilalang, virus. Udah seharusnya mulai berbuah nih, udah mulai ada tunasnya nih, udah mulai tinggal nih. Ini tinggal dikit lagi nih maksudnya tetap berkembang. Kita ngelihat masalah. Tuhan kau begini Tuhan. Saya udah doa nih, udah bertahun-tahun nih. Kok gak dapat? Kok besok gue masih begini? Kecewa. Gugur. Gak mudah. Makanya usaha kita fokusnya adalah seharusnya Tuhan. Dan itu sangat susah. Sulit banget. Saya ngomong ini karena saya ngalamin. Tapi saya tetap berusaha. Saya berusaha. Walaupun pernah salah, pernah gagal. Berusaha.
Karena memang ini jawabannya, gue mesti dapat buah. Gue gak mau hidup susah. Gue gak mau waktu tua gue mesti kerja. Gue gak nikmatin hidup. Gue gak mau. Gue pengen tua, gue gak ada masalah. Gue bisa punya rumah, gue bisa punya ini, punya itu. Gue hidup, badan gue sehat, badan gue gak ada penyakitan. Itu yang gue mau. Tapi itu gak gratis. Lah problemnya, kalian pengen dapat buah, tapi gak mau ngerenungin firman, gak mau belajar firman, pengennya Tuhan udahlah. Kalau engkau memang peduli sama saya nih, kalau engkau mengasihi saya, ya udah Tuhan bukain aja. Bukain pintu berkat Tuhan, saya butuh nih soalnya. Pernah ada yang ngomong kayak gitu sama Tuhan? Saya pernah. Sebelum dimahane begitu terus. Yang gak dapet. Yang ada cuman capek hati, kecewa. Tapi sejak dimahana yang Tuhan kasih pengertian saya. Saya belajar firman Tuhan, saya ngerenungin firman Tuhan. Saya mengalami pelepasan otak saya yang penuh dengan ketakutan. Setelah lepas baru kebuka. Itu polanya. Amin. Ambil waktu sebanyak mungkin. Renungkan firman Tuhan. Dengerin khotbah. Bikin list lah. Jam segini gue mesti dengerin firman Tuhan. Jam segini gue mesti dengerin khotbah. Gue mesti belajar. Bikin list. Dan konsisten di situ. Apa supaya kita terjaga. Kalau kita gak terjaga, mau kapan dapat buahnya? Mau kapan berbuah? Saya pernah di posisi seperti itu. Pernah di posisi yang pinggir jalan, yang berbatu-batuan. Hati saya berbatu, banyak batunya. Pernah semak duri, ya pernah. Yang keempat pun juga saya ngalamin. Enak di 4. Benar. Sampai sekarang sebetulnya saya gak punya masalah dalam keuangan. Tapi saya tahu ada level yang lebih tinggi lagi. Dimana saya gak boleh puas. Puas dalam arti begini. Saya harus berkembang. Saya harus bertumbuh. Gak bisa, ya satu gini. Lu punya duit misal gaji 5 juta. Masa lu tiap tahun 5 juta? Oke naik 10%, 5.500.000. Tahun depannya. Masa segini doang. Lu padahal kan nanti tahun depan itu lu mesti anak sekolah. Lu berapa duit? Bla-bla segala macam kebutuhan. Kalau nggak pernah naikin level kepercayaan kita, ya ke level kita segitu terus. Nah ini yang saya lakukan, saya sedang menaikkan level. Jadi saya tahu yang namanya batu, pinggir keras batu, semak duri, sekarang hati saya tanah yang bersih. Apakah enggak itu namanya yang namanya belalang, ilalang segala macam tiap hari. Jadi saya harus menjaga diri kita. Diri saya dia jaga tiap satu. Saya ingat, jadi setiap selesai saya tanda, oke nih gue udah lakuin ini. Yang ini gue nggak lakuin. Tanda merah. Kalau yang bagus biru, centang. Untuk ngingatin diri saya sendiri. Lu punya tanggung jawab. Jadwal lu hari ini apa? Jam ini lu apa? Lakuin. Saya harus mencapai levelnya si Jesse. Makanya tadi lagu, sorry ya bukan ini, menyerahkan kekhawatiran. Seharusnya kalau kalian udah levelnya tinggi,
Nggak ada itu namanya menyerahkan khawatir. Udah serahin total semua. Yang ada sekarang adalah percaya. Bagaimana hati ini, buah ini, benih ini sampai menghasilkan buah. Amin. Jadi saran saya, ambil waktu lebih banyak lagi cari Tuhan. Amin. Enggak rugi. Enggak rugi. Nih ngomongan saya benar atau enggak, tanya istri saya. Gitu. Saya pagi-pagi baca Alkitab dengan khotbah. Saya sangat berusaha. Karena aturan mainnya. Maka tadi firman katakan, kalau lu gak ngerti ini, gak ngerti yang lain. Jadi hidupmu gak berubah, keluargamu gak berubah, sakitmu gak berubah, keuanganmu gak berubah, karena engkau tidak punya benih yang berbuah. Makanya gak berbuah, gak berubah. Sadari, kemudian sadari, gue mesti rubah. Gue harus punya usaha yang kuat. Bukan usaha menjadi seorang pengemis, tapi berusaha menjadi seorang pemenang. Gue akan berusaha dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Rubah otak ini. Gue akan usahain. Sampai level yang nyampe. Aduh. Enak semua. Enak semua. Wah, hidup harus menderita. Lu hidup menderita mau sok silakan. Saya gak mau. Lah firman Tuhan kok yang ngomong gitu. Jadi kalau kita sudah mencapai level di mana percaya, benar, utamain Tuhan dulu, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka yang lain akan ditambahin. Makanya ambil waktumu untuk Tuhan. Kalau kita buang waktu, udahlah mesti nggak bisa, gue mesti dengerin firman Tuhan, nggak bisa gue mesti ngerenungin. Jadi ada usaha yang benar gitu, yang serius. Gak bisa asal klaim. Dalam nama Yesus, sembuh. Loh, kok gak sembuh Tuhan? Kok masih sakit ya Tuhan? Dalam nama Yesus, aku tumpangin tangan, kerjaanku berhasil. Kok Tuhan gak dapat orderan Tuhan? Gimana ya Tuhan ya? Masih butuh nih Tuhan. Artinya apa? Otak kita masih di masalah. Yang ada otak kita seharusnya mempush diri kita. Gue mesti percaya. Jadi gunakan. Saya jadi kalau misalnya pergi nih dari rumah saya ke sini nih ya. Itu kan bisa makan waktu bisa 40 menit sampai 1 jam tergantung macamnya. Saya tuh dengerin khotbah. Saya pasang earphone gitu ya. Saya pasang earphone, sambil dengerin. Walaupun gak sepenuhnya ya, tapi minimal saya masih dengerin. Saya pergi kemana? Kalau saya sendiri, saya setel khotbah. Saya dengerin. Sambil saya nyetir, saya dengerin. Saya waktu bagian ke Narvasi, ke Karawaci. Saya setel. Saya gedein. Saya taruh di depan saya. Karena saya bisa ngeliat kata terus saya bisa ngeliat. Saya dengerin. Iman itu timbul dari pendengaran. Enggak denger. Gimana punya iman? Itu usahanya saya. Saya harus mencapai kedewasaan yang penuh. Udah dewasa seperti firman Tuhan, tidak mengalami masa kering kanan. Hidup di dalam Tuhan tuh enak, tapi problemnya enggak gratis, enggak instan. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Saya berharap kita semua mengerti. Dan kalau Tuhan tadi ngomong secara pribadi,
Ada di level mana nih kita? Di tanah yang mana? Tanah pertama masih kepala batu. Tanah kedua masih banyak-banyak batu-batuan yang mesti diberesin. Atau ketiga ada kekhawatiran, ketakutan yang mesti diberesin. Atau sudah keempat? Masing-masing yang tahu. Amin. Dan berusahalah punya tanah yang bagus demi keluargamu.